من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihi mayamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa alihi wa sahbihi wa sallam ya nur. Pada menjelang siang ini, ana al-faqir ilallah ingin berbagi ilmu, karena ada sebagian teman-teman menanyakan kepada kami langsung tentang beberapa hal dalam agama kita yang harus kita yakini keberadaannya. Yang pertama adalah tentang ayat mutasyabihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua macam kategori ayat-ayat Allah. Yang pertama, ayat muhkamat. Ayat yang jelas. Wadihud dalalah. Itulah pokok dasar hukum Islam. Dan yang kedua, namanya ayat mutasyabihat. Ayat yang tidak dipahami maknanya. Ayat-ayat yang samar-samar. Jadi insya Allah pada kali yang berbahagia ini, saya al-faqir ilallah akan membacakan sepotong ayat Al-Quran, dan di situ Allah pun menegaskan kepada kita bagaimana prinsip kita mengimani ayat mutasyabihat itu. Siapa yang ada di rumahnya mempunyai kitab Jalalain, silakan saudara buka surah Ali Imran ayat yang ke-7. Jadi insya Allah di sini kita akan baca, kita artikan kalimat demi kalimat tentang ayat mutasyabihat itu, dan tentang kaul atau pendapat ulama tentang menanggapi ayat mutasyabihat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Dialah Allah yang telah menurunkan atasmu Muhammad Al-Quranul Karim, sebahagiannya ayat muhkamat. Itulah dasar-dasar pokok Islam. Wa ukharu mutasyabihat,
Dan bahagian yang lain namanya ayat mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Orang yang hati mereka itu condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Mereka mencari-cari, mereka ikuti yang samar-samar tersebut untuk menggapai fitnah. Jadi dalam kesamaran ayat itu, mereka itu bermain untuk mencari fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Contoh salah satu ayat mutasyabihat adalah Yadullah fauqa aydihim. Setahu kita, arti dari yad adalah tangan. Kalau kita artikan tangan Allah atas tangan mereka, diartikan apa yang telah datang, apa yang kita pahami. Ini berarti kita mencari-cari di dalam kesamaran ayat tersebut. Mengartikan ayat tersebut, makna yad dengan makna yang kita pahami itu salah. Tapi kalimat yad hak. Kalimat yad benar. Kalimat istawa benar. Tapi mengartikan kalimat tersebut dengan makna yang kita pahami, ini yang tidak benar. Jadi para ulama Islam menanggapi ayat ini ada dua macam kategori. Yang pertama adalah memberikan makna yang layak, yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka takwilkan dengan takwil tangan menjadi kudrat. Berarti dengan maksud kudratullah fauqa kudratihim. Kudrat Allah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Dan pendapat ini, wahai kaum muslimin, masih ditanda tanyakan oleh para ulama Islam yang lain. Pendapat ini belum aslam. Pendapat yang aslam, yang paling asah, pendapat menyerahkan makna tersebut, makna yad, makna istawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya maksud Allah Subhanahu wa taala yad dengan makna qudrat, kenapa Allah dengan secara tidak langsung, kenapa Allah tidak langsung menyatakan qudratullah ala qudratihim atau qudratullah fauqa qudratihim? Kenapa dia bilangkan yadullah fauqa aydihim? Berarti yadullah fauqa aydihim, bukan maknanya qudratullah fauqa qudratihim. Jadi pendapat yang aslam menyerahkan makna qudiyat tersebut, menyerahkan makna istawa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil di penghujung ayat ini Allah nyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak untuk kita untuk membahasnya. Tidak hak untuk kita untuk mengikuti yang samar-samar itu. Apabila kita ikuti yang samar-samar itu, maka itulah orang-orang yang Allah bilangkan dalam ayat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pendapat yang paling kuat, al-waqaf adalah waqaf atas kalimat lafzul jalalah. La ya'lamu ta'wilahu illallah, al-waqaf al-lazim. Kalau saudara lihat dalam kitab Al-Quran, di situ tertulis mim. Dilarang untuk melanjutkannya.
Bahwa maknanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Walaupun sebagian para ulama menyatakan dibolehkan wakaf atas warasikhuna fil ilmi. Tapi pendapat ini tetap dipertandatanyakan oleh para ulama Islam yang lain. Walaupun Ibnu Abbas datang dalam riwayat mengatakan, sayalah orang yang Allah berikan ilmu untuk mentakwilnya. Sayalah sebagian orangnya. Tapi dalam pendapat beliau yang lain, Ibnu Abbas menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat-ayat Al-Quran 4 macam. Pertama, ayat-ayat yang mudah kita pahami, sehingga pun kita bisa memahaminya. Yang kedua, tidak bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Yang ketiga, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang rasikh fil ilmu. Itulah Ibnu Abbas. Yang keempat, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat mutasyabihat ini. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu, orang-orang yang mendalami ilmu, yaquluna, mereka itu hanya mengatakan amanna bih, kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina, seluruhnya itu dari Allah Tuhan kami. Baik ayat itu muhkamat maupun mutasyabihat dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mau mengambil pelajaran daripada situ kecuali orang-orang yang Allah berikan pemikiran yang benar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا